Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bapak mau tanya, ada yang tahu materi pelajaran kita hari ini apa? Baik, materi pelajaran kita hari ini adalah sebuah cerita. Hari ini kita mempelajari sebuah cerita ya anak-anak. Bapak akan membacakan ceritanya. Harap anak-anak sekalian menyimak dan memahami cerita yang Bapak bacakan ya. Baik, Bapak akan memulai membaca cerita. Cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Dahulu kala, di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu, akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikarunia anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakai kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permata tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Baik anak-anak, sekian cerita yang Bapak bacakan. Bapak mau bertanya mengenai cerita yang sudah Bapak bacakan. Apa ada yang tahu siapa saja tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Ada yang tahu peran dari putri permaisuri dan raja yang ada dalam cerita tersebut? Iya, benar sekali. Baik anak-anak, Bapak akan membacakan poin-poin yang terdapat dalam cerita Asal Mula Telaga Warna. Poin-poin materi: raja dan permaisuri yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Kemudian yang kedua, raja bertapa di hutan. Raja berdoa meminta agar segera dikaruniai anak, dan pada akhirnya doa raja terkabulkan. Kemudian selanjutnya permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat menyayangi anaknya. Kemudian yang selanjutnya, di hari ulang tahun putrinya, raja dan permaisuri memberikan hadiah berupa kalung berwarna-warni. Kemudian yang keenam, putrinya tidak menyukai kalung pemberian dari raja dan permaisuri, dan pada akhirnya kalung tersebut jatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Kemudian yang ketujuh, permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati.
Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Kemudian yang kedelapan, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Kemudian yang kesembilan, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Dan kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Baik anak-anak sekalian, sekian materi kita hari ini. Bapak akan membacakan kesimpulan dari cerita asal mula Telaga Warna. Kesimpulan materi. Yang pertama, raja dan permaisuri yang bertahun-tahun belum dikaruniai anak dan pada akhirnya memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Yang kedua, di hari ulang tahun putrinya, raja dan permaisuri memberikan hadiah kalung permata berwarna-warni. Kemudian yang ketiga, putri tidak menyukai kalung tersebut dan pada akhirnya kalung tersebut jatuh di lantai. Kemudian yang keempat, permaisuri menangis dan semua rakyat ikut menangis. Dan akhirnya tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Kemudian yang kelima, aliran air menghanyutkan permata-permata tersebut. Air mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kemudian yang keenam, kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Baik anak-anak, Bapak akan memberikan pertanyaan seputar cerita yang sudah kita bahas hari ini ya. Baik anak-anak, terima kasih atas waktu hari ini. Materi kita telah selesai ya anak-anak. Bapak akan memberikan tugas di rumah. Silakan anak-anak sekalian mengerjakan tugas tersebut ya. Minggu depan akan kita bahas. Sekian pertemuan kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi selama pelajaran berlangsung ya anak-anak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.